Syarat zakat pertanian. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, sempurna milik. Yang keempat, cukup nisab. Yang kelima, tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama. Dan yang keenam, tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti tumbuh liar, dihanyutkan air, dan sebagainya. Nisab hasil bumi yang tidak diliter. Nisab 5 ausuk adalah bagi hasil bumi yang dapat diukur dengan takaran tersebut. Adapun bagi hasil bumi yang tidak dapat diliter, menurut Dr. Yusuf Kodowi, nisabnya sama dengan nilai 653 kg hasil bumi yang berharga seperti padi dan gandum. Nisab dan tarif. Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuk. Dari hadis ini dijelaskan bahwa nisab zakat pertanian adalah 5 ausuk. Ausuk jamak dari wasak. 1 wasak sama dengan 60 SHA, sedangkan 1 SHA 2,176 kg, maka 5 wasak adalah 5 kali 60 kali 2,176 sama dengan 652,8 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan jika diairi oleh hujan atau sungai 10% dan jika diairi oleh pengairan 5%. Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen. Zakat mal perdagangan. Zakat mal perdagangan yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari harta niaga dan hukumnya merupakan wajib. Adapun syarat-syarat zakat perdagangan yaitu 1. Sejak awal sudah diniatkan untuk diperdagangkan. Yang kedua yaitu dikenakan dari perdagangan atau perseroan. Yang ketiga, muzaki merupakan pemilik komoditas yang diperdagangkan. Yang keempat, nisab zakat harta perdagangan sepadan dengan 85 gram emas. Yang kelima yaitu telah mencapai nisab atau sejak 1 tahun. Yang keenam adalah besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Syarat zakat profesi itu ada 4. Pertama, harta pemilik penuh. Kedua, penghasilan sudah penuhi pokok. Ketiga, capai nisab. Keempat, bebas hutang. Selanjutnya ada rukun zakat profesi. Pertama, ada pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Kedua, penyerahan sebagai harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Selanjutnya ada dasar hukum zakat profesi. Yang pertama ada takmim al-makna atau perluasan makna lafaz. Kedua ada qiyas. Ketiga ada melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat. Syarat-syarat wajib zakat mal yang pertama yaitu milik penuh. Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Jadi harta tersebut itu didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Yang kedua yaitu berkembang. Artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila digunakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga yaitu ada cukup nisab. Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara. Yang keempat yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Jadi untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan itu tidak dapat hidup layak. Nah, kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer. Yang kelima yaitu bebas dari hutang. Artinya orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Yang terakhir yaitu ada berlalu 1 tahun atau al-haul. Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak.
harta simpanan dan peniagaan, sedang hasil pertanian, buah-buahan, dan barang-barang temuan itu tidak ada syarat haul. Selanjutnya yaitu ada rukun zakat mal. Yang pertama yaitu mengawali dengan mengeluarkan niat zakat. Niat yang dimaksud di sini adalah niat yang berasal dari hati untuk menunjukkan keikhlasan seseorang dalam mengeluarkan zakat tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada orang yang menunaikan zakat atau disebut sebagai muzaki, dan ada orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga mustahik. Golongan orang-orang yang menerimanya yaitu seorang fakir miskin, ibnu sabil, hamba sahaya, miskin, amil, gharimin, dan fisabilillah. Yang terakhir yaitu adanya harta yang akan dijadikan menjadi zakat. Selanjutnya, dasar hukum memberikan zakat mal adalah fardu ain atau wajib. Perintah mengeluarkan zakat mal sama halnya mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya adalah perbedaan para ulama terkait dengan fikih klasik dan kontemporer terkait dengan zakat mal. Nah, fikih klasik telah menetapkan wajib zakat terhadap gaji tentara, gaji hakim, dan imbalan profesi petugas madalim atau pengacara yang telah dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sofyan, dan Umar bin Abdul Aziz. Fikih kontemporer hanyalah mengembangkan konsep ini kepada keadaan yang relevan dengan perubahan profesi yang digeluti antara keadaan para masa awal Islam dengan masa sekarang. Namun diakui ada golongan mazhab tertentu yang tidak menukilkan mengenai zakat profesi seperti golongan Malikiyah dan Syafi'iyah. Tidak ada nas yang qat'i baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah tentang nisab zakat profesi, karena penetapan nisab dilakukan dengan menggunakan kias dan sepakat ulama menyadarkan kepada nisab zakat harta. Sebagian ulama lain mengkiaskan kepada zakat zuru dan nakdin. Masyarakat Muslim Indonesia mendasarkan zakat nakdin, sehingga nisabnya disamakan dengan 20 dinar atau 200 dirham dengan takaran sekarang 85 gram emas murni dan kadar zakatnya 2,5%. Mengenai siapa yang berhak mengumpulkan zakat, termasuk zakat profesi, tidak ada perbedaan antara fikih klasik dan fikih kontemporer. Yang berhak memungut dan mengumpulkan pajak adalah pemerintah, dalam praktiknya bermitra dengan lembaga khusus. Demikian juga tentang pemanfaatan zakat, dapat dilakukan secara produktif dan konsumtif dengan pertimbangan asas manfaat lebih besar diterima oleh mustahik.